Terus ini ditempati ada 7 rumah. Itu tidak bisa bertambah. Jadi cuma 7 rumah itu. Kalau berkurang bisa, tapi kalau tambah nggak bisa. Tiap mungkin ya dari keluarga anaknya mau bikin rumah di sini, ternyata ada suatu kegangguan karena batunya digempur dibuat rumah, terus dia minta untuk ditempatkan di sini. Ada aja halangannya, terus sampai ini ditinggal orangnya yang bikin itu malah meninggal dunia. Ini sampai hancur, nggak ada yang menghormati, keluarganya pun nggak mau merawat ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Pemirsa, saat ini kami berada di sebuah daerah yang di sini sangat kental sekali sejarah-sejarah yang terkait dengan dulunya penguasa ilmu hitam. Penguasa ilmu hitam di sini ditaklukkan oleh pasangan suami istri yang bernama Yai Basarudin dan Nyai Ireng. Tempat ini terletak di Kecamatan Bawen. Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dusun ini, dusun tua yang bernama Dusun atau daerah Lemah Ireng. Daerah ini dulu dikuasai oleh orang-orang yang punya ilmu hitam dengan kekuatan dan kesaktian yang cukup tinggi. Kemudian dengan syiar Islam Yai Basarudin dan Nyai Ireng, daerah ini ditaklukkan dan kemudian salah satu peninggalan di sini dan pertama kali terletak pemukiman rumah yaitu di tempat ini. Namun pemirsa, keunikan terjadi di tempat cikal bakal berdirinya dusun Lemah Ireng ini. Sampai sekarang terjadi hal yang sangat mistis. Tempat kuno ini tidak bisa bertambah rumah. 7 rumah bisa berkurang, namun tidak bisa bertambah. Kenapa seperti itu? Ikuti terus video kami selanjutnya. Pemirsa, inilah sebagian dari tempat Lemah Ireng cikal bakal berdirinya Desa Lemah Ireng terletak di sini. Dan di sini terbatasnya beberapa rumah tanpa bisa bertambah. Kami punya saksi, kami punya narasumber seorang warga asli Desa Lemah Ireng. Kami akan diantarkan langsung oleh Bapak Tamir untuk bisa menyusuri Desa Lemah Ireng ini dan kenangan-kenangan apa dan cerita nyata apa yang bisa kita buktikan bahwa Desa Lemah Ireng ini memang sangat kental sekali dengan cerita mistisnya. Nah pemirsa, inilah di sebelah saya Bapak Tamir, asli penduduk Lemah Ireng. Bapak Tamir ini bisa bercerita dan nanti mengantar untuk menunjukkan memang benar-benar di sini tempat cikal bakal Desa Lemah Ireng. Ya, Pak Tamir, kalau mendengar cerita atau narasi-narasi dari artikel-artikel di YouTube, memang tempat ini ada keanehan Pak Tamir, yaitu di ujung desa ada tempat menyendiri, kemudian hanya terdapat beberapa rumah dan tidak bisa bertambah, sementara lokasinya sangat strategis. Apa benar nggak bisa bertambah Pak Tamir? betul Pak, betul. Karena menurut sejarah yang saya terima dari nenek moyang, itu memang sejarahnya sini dari keluarga
Mbah Benowo, Mbah Basuridin. Nggih, nggih. Terus Mbah Nyai Ireng itu keluarga kan istri apa itu perempuan. Nah, saudara-saudaranya kalau mau melebarkan wilayah itu kan pakai babat talas katanya. Nggih. Bahasanya itu babat talas. Tapi Mbah Nyai Ireng itu karena perempuan, dia nggak bisa bekerja seperti laki-laki. Iya, Istilahnya ribet nyamping kalau orang Oke. Jawa dulu. Nah, terus gambarnya membakar itu apa sampah dibakar terus langsung kena angin kabur. Nah, dia bicara pokoknya di sing ketiban langes iki ya iki wilayahku. Lemah Ireng. Nah, terus sampai di sini Mbah Nyai Ireng punya tempat peristirahan. Setelah pemberian ke sana kemari itu peristirahan di sini. Terus sampai Bapak dimakamkan di sini. Terus di sini ditempati ada 7 rumah. Itu tidak bisa bertambah. Jadi cuma 7 rumah itu. Kalau berkurang bisa, tapi kalau tambah nggak bisa. Tiap mungkin ya dari keluarga anaknya mau bikin rumah di sini, ternyata ada suatu kegangguan. Nggak nyaman, nggak nyaman. Pernah ada di situ sebelah situ ada anaknya Mbah Saipin, itu namanya Pak Hadi. Nggih. Itu bikin rumah di situ tiap malam itu bawah kasur, kadang bawah bantal itu ada ular besar. Pernah itu ular besar. Kalau enggak gitu dari jendela luar itu sering diatung-atungi pakai sabit. Tuh suruh pergi. Nah terus ternyata pergi pindah ke asalnya dari Deres sana. Nah terus Mbah Nyai Ireng itu kan di sini desa sini dulunya itu ada 2 orang, itu istilahnya geng lah. Oh, okay. Itu penguasa, penguasa itu punya ilmu hitam. Oh iya. Itu namanya Sorogoto sama Sorogati. Nah terus di sini karena Mbah Nyai Ireng bertempat di sini, terus ditaklukkan sama Mbah Nyai Ireng itu, terus mereka ditempatkan di sana. Sana ada tempatnya yang namanya Sorogati. Sini terkenal Sorogati di situ. Ditaklukkan, kemudian jasadnya ditaruh Ditempatkan ada batu besar. Oh. Tapi sekarang sudah dihancurkan, dibuat rumah orang. Tapi sekarang dibikin rumah kecil. Diganti rumah kecil di situ. Itu Sorogati. Lah kamu tak tempatkan sini, kamu tidak boleh mengganggu orang sini. Geng. Selama saya masih di sini, kamu tidak bisa mengganggu orang sini. Nah, terus makamnya di situ Mbah Nyai Ireng. Mbah Nyai Ireng dimakamkan di area ini juga. Di situ. Ya, jadi Pak Tampir ini kalau kita lihat sekarang, letaknya sangat strategis, pemandangan yang indah, sementara tidak ada yang berani bangun rumah di sini. Betul. Karena setiap ada yang bangun rumah di sini, ada aja yang bikin nggak kerasan, Iya, gitu. Ya, terutama tadi ada yang ceritakan penampakan yang goib sering terjadi sehingga nggak betah. Namun yang 7 rumah di sini aman ya? Aman, Tidak aman. pernah diganggu, aman. Jadi kalau terpaksa ada tambahan, ya orang tuanya meninggal. Seperti sebelah situ. Itu ada kosong, itu kan dulu mertua saya. Sekarang bikin rumah itu yang warungan di sebelah situ. Iya. Tuh, sampai itu ya pindah sampai rumahnya dibongkar pindah. Jadi ini pemirsa, kita lihat dari tempat pemukiman yang lain sekitar jaraknya 200 meteran lah, 200 meteran ke arah sana tuh pemukiman warga yang aman-aman saja, tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Kalau di sini cikal bakal Lemah Ireng yang dulunya pertama kali ini tidak ada yang yes, boleh dibilang tidak ada yang berani bikin rumah baru di sini karena sesuatu hal tadi gangguan-gangguan yang sifatnya mistis terjadi di sini. Jadi dulunya di sana juga dibangun rumah ya Pak. Bangun rumah sana. Sana bangun rumah nggak betah. Nggak betah di itu. Pak Tampir bisa antar kami untuk ngelilingi di sini, Pak? Bisa. Nanti keliling situ rumah-rumah itu. Nggih. Lewat sini nanti betul jemputnya situ. Nggih, monggo Pak. Monggo. Nah, kita lihat di sini juga kehidupan sehari-hari biasa-biasa aja nih penduduk di sini. Ya bercocok tanam lah di sini. Rumahnya juga bagus-bagus sih Pak Tampir. Ya. Bu. Ada di video
Lah di sini rumah mertua saya yang terakhir, terus pindah ke sana. Oh, pindah orang sana, itu. oke. Ini yang terakhir pindah. Ya, kalau kita lihat di sini kan letaknya sebenarnya kan bagus, Pak. Bagus. Banyak nggak betah di sini. Pemandangannya Ini- ya api. Berarti udah 1 rumah, 2 rumah, 3. Di rumahnya 4 ini ya. 4 ya, 4. 4. 4 sana. Sana ada sungai itu, Pak. Sungai. Sungai kecil. Oh, sungai. Oh, sungai kecil. Nganu irigasi toh. Oh, gitu. Lah ini dulunya juga rumah ya ini berdiri kok nggak gandeng, bongkar, Oh, gitu. Oh, nggak gandeng. nggak gandeng. Oh, gitu. Padahal orang tuanya terusnya. Jadi ini ada cerita nih. Dulu di sini ada rumah nih, terpisah gitu. Terus anaknya bikin situ. Juga nggak kuat lama, terus kemudian dibongkar. Beda cerita kalau rumah ini digandeng, beda cerita. Ini gandeng berhubung dulu terpisah di tengah-tengah ini, nggak kuat lama juga bongkar. Lima ini ya Pak G. Ya. 5 ini. Ini sebutannya juga daerah dusunnya niki lemah ireng. Lemah Ireng, asli Lemah Ireng. Asli lemah. Ini yang paling ujung, Pak. Ini paling ujung. Paling itu ada satu lagi. Oh, berarti ini 6. Yang ke-6. Ini yang ke-7 pemirsa. Ini masih baru kita, Pak. Enggak. Kalau itu apa itu? Nah, ini yang terakhir. Terakhir ini sebelumnya kan Itu gudang, itu gudang. itu gudang punya ini. Iya, iya. Lah ini aja orangnya pergi ke Jakarta. Oh, Jarang pulang. oh ini Padahal baru tambahin tok jane. nggih, nggih. Jadi, Terus nggih, ini yang ke-7 persis iki, Kang. yang ketujuh. Ini yang ke-7 persis. Benar pemirsa, ini kita buktikan tadi, kita keliling dari ujung sampai muter sini, kita hitung ada 7. Nah pemirsa, saat ini kami akan mengajak ke lokasi tempat peristirahatan terakhir, nggih. Yeah. Pendiri daripada Desa Lemah Ireng ini. Seperti cerita kami tadi bahwa Lemah Ireng ini dulu penuh pengorbanan saat mendirikan dusun atau desa ini dengan mengalahkan 2 orang pendekar beralirkan aliran hitam, Nyai Ireng bisa menguasai tempat ini. Nah, di mana makam peristirahatan terakhir Nyai Ireng akan kami tunjukkan, dan juga di mana dulunya 2 pendekar itu disingkirkan oleh Nyai Ireng. Ya. Jadi tadi Pak Tamir menyebutkan Surogoto dan Surogati ya Pak. Iya. Itu adalah 2 orang pendekar yang dikalahkan Nyai Ireng, 2 pendekar aliran ilmu hitam. Artinya dulu dalam menyingkirkan 2 orang itu sangat berat ya Pak, sangat Iyalah, berat. yes. Intinya Pengorbanannya Mbah Nyai Ireng. Nyai Ireng sama Nyai Basyarudin, Kiai Basyarudin. Jadi mengalahkan 2 orang itu dengan kekuatan suami istri tadi. Iya. Ya, cerita dari Pak Tamir tadi, pendekar ilmu hitam tadi diletakkan di sebuah batu. Batu. Diletakkan di sebuah batu besar. Kita akan juga cek di sana pemirsa, akan mengecek lokasi di mana letak dibuangnya Pendekar jasad Sorogoto 2 pendekar ilmu hitam, Surogati dan Sorogoto. dan Sorogoto. Sekitar berapa kilo Pak ini Pak? Ya sekitar setengah kilo lah Setengah untuk kilo. putar itu kok. Mending naik motor ya Pak ya? Iya. Ya, naik Nanti motor. sampai makam naik Iya, motor iya. aja kalau Nah, biasa. kita mau naik motor dulu pemirsa. Ya jadi pemirsa, sebenarnya dulunya kalau ke makam Mbah Nyai Ireng itu bisa lewat menyusuri jalan setapak sini, karena sekarang sudah ada tol ya, terputus oleh tol Solo Semarang, sehingga
kita nanti akan mengambil jalan memutar untuk melewati jembatan tol yang ada di sana itu. Nah, mungkin sekitar 10 menit nyampe lah. Ikuti terus ya video kami. Kami akan mengantar ke makam Nyai Ireng dan pendekar ilmu hitam yang dikalahkan Nyai Ireng dan Kiai Basyarudin yang tidak jauh juga dari pemakaman Nyai Ireng. Dan konon ceritanya dari bapak tadi, pendekar-pendekar ilmu hitam itu ditaruh di sebuah batu besar, namun sekarang sudah berubah menjadi rumah warga, dan rumah itu pun sampai sekarang menjadi mangkrak nih, nggak ditinggali karena dia punya penyakit. Buatkan tempat mbah. Oh iya, iya. Yuk. Pemandangannya bagus ya Pak. Wah, Ini kalau bikin rumah kena setongkrong. Monggo Bu, pamit Bu. Kita lihat pemirsa, ini ada kata dibuat rumah itu sangat indah pemandangannya dari setongkrong di atas. Bisa lihat tol ya, tol Solo Semarang, kemudian di sana juga jalan raya menuju ke arah jalan Solo Semarang ya. Kita ambil ke kiri ini pemirsa. Ini mau rencana untuk apa di sini Pak? perumahan Oh, ini malah jalan tembus ke perumahan nih pemirsa. mengelilingi desa Kowoh, kampung Kowoh. Oh. Dan ini apa Pak? Rumah makan? Rumah makan, tapi ada lab Nah ini juga, karena macet. ini kita buktikan hal yang lain lagi pemirsa, bahwa tidak jauh dari lokasi tanah Kemayoran tadi dibangun usaha pun kelihatannya nggak jalan dengan baik. Kita lihat di situ. Jadi di situ untuk buka usaha pemancingan pun nggak bisa berjalan dengan baik, kayaknya mau bangkrut. Ya, kita lewat jembatan tol ini. Tol di bawah kita ini ada tol Solo Semarang. Sebelah kanan atau kiri Pak? Jadi, Oh kiri. nah ini sudah wilayah Sorong Gati. Oh. Di sini sudah Sorogati. Jadi, tempat itu kita bukti dulu. Oke. Sini ya. Ini sudah area wilayah Sorogati yang konon ceritanya tadi sebagai pendekar hitam yang dikalahkan Nyai Ireng dan Kiai Basyarudin. Ini apa Pak? Ini dulunya batu besar. Ya, ini sebetulnya dulunya batu besar yang untuk istilahnya untuk nyekat Sorogoto sama Sorogati tadi. Karena batunya digempur, dibuat rumah, terus dia minta untuk ditempatkan di sini, dibuatkan rumah seperti ini. Oh jadi maksudnya gini Pak. Jadi dulunya sini batu besar Nah, untuk menempatkan pendekar ilmu hitam tadi. Iya, Terus karena batu besar itu dipecah sama warga, dibuat rumah, terus Terus ngimpeni. ngimpeni, Oh. ngimpeni minta dibuatkan tempat, terus dibuatkan tempat seperti ini. Jadi gini pemirsa, ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi dulunya pendekar ilmu hitam tadi yang ditaklukkan oleh Nyai Ireng dan Kiai Basyarudin diletakkan di batu besar, di sini dulu. Ya. Batu sangat besar, besarnya hampir sama dengan rumah ya Pak ya. Iya, seperti usaha Nah, terus oleh warga batu itu dipecah, kemudian dipergunakan untuk mungkin bangunan. Akhirnya bangunan rumah itu. bangunan rumah itu ya. Ya, itu makras nggak nganu, Rumahnya juga nggak hancur itu. hancur ya. Jadi Nggak bisa lihat pemirsa di sana. Rumah yang dulunya dibangun dari pecahan batu ini di sini, rumahnya juga hancur akhirnya pemirsa di sana.
Jadi kita bersama, saya belum menyebutkan tadi ya, kisah Nyai Ireng ini adalah dulu terjadi pada abad ke-15. Ada kaitan dengan Pangeran Benowo, Kyai Basaruddin, itu berarti abad ke-15, sudah sangat lama sekali. Dan kisahnya masih bisa diceritakan sampai sekarang. Dan batu itu secara mistis ngimpeni atau mewujudkan dalam mimpi, minta digantikan sebuah rumah, dan disinilah dulunya letak waktu itu batu itu, dan sekarang menjadi bangunan kecil seperti Gaduh Jaga nih sebagai syarat penggantian dari batu tersebut. Namun pemirsa, pecahan batu di sini ternyata juga digunakan rumah pun rumahnya hancur. Pemirsa, kami akan coba masuk ya, melihat di dalam daripada rumah ini. Boleh masuk, Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pemirsa, di sini ada semacam batu ya, batu kecil, batu buatan kayak ada sesaji-sesaji ya. Ini artinya mungkin warga sekitar atau mungkin orang yang suka meminta berkah dari sini, karena dulunya di sini adalah batu Surogoto dan Surogati yang pernah ditaklukkan oleh Nyai Ireng dan Kyai Basaruddin, karena waktu itu pendekar dua orang ini menghalangi syiar agama Islam di daerah ini, sehingga ditaklukkan dan jasadnya ditaruh di sini ditandai batu besar. Pak Tamir, tolong kita diantarkan ke makam Mbah Nyai Ireng nggih. Oh iya, siap. Nanti Jauh nggak? Enggak, paling 200 meter lah. Oh, nggih, Itu. nggih. Ini nanti lihat tuh rumah yang Oke. bobrok itu Ya, sebentar. ya. Rumahnya tidak jauh dari sini ternyata. Ini jalan aja nih. Jalan aja Jalan rumah. aja. Motornya nggak dibawa nggak apa-apa? Ya ini kan nanti makamnya sana sedikit masuk. Nah ini kan rumah yang batunya ambil dari batu situ pecah. Terus ini sampai bikin rumah di sini, ternyata orangnya enggak jenak istilahnya, ada aja halangannya. Terus sampai ini ditinggal, orangnya yang bikin tuh malah meninggal dunia. Ini sampai hancur, nggak ada yang menghormati. Keluarganya pun nggak mau merawat ini. Nah ini sampai dalamnya hancur semua, nggak ada yang merawat, nggak ada yang berani merawat. Keluarganya yang nggak mau merawat ini, seperti ini kayu-kayu sama genteng itu nggak mau, keluarganya nggak mau. Nah ini Mas Ari seperti ini keadaannya, hancur semua rumah. Ini rumah yang dibangun dari pecahan batu. Pecahan batu situ, batu Mbak Surogoto tadi. Sama Surogati tadi. Ini akibatnya. Nah ini bisa jadi peringatan kita semua ya. Jadi hati-hati kalau memakai barang-barang yang memang di situ sudah sebagai punden apa sebagai tempat apa ya yang di situ oleh masyarakat dianggap bukan batu sembarangan. Kalau bikin bangunan jangan menggunakan batu-batu seperti itu, karena seperti kita bersama bahwa batu-batu seperti itu memang punya kekuatan gaib gitu Pak. Betul, jadi gitu. Saat dipakai untuk bangunan pun hasilnya berakibat seperti ini. Ya pemirsa, rumah ini sebenarnya desainnya bagus tapi roboh. Jadi pondasi-pondasi ini dulu pakai batu yang Pakai batu itu semua. ini. Oke, ini sekarang langsung menuju ke makam Mbah Nyai Ireng. Oke, kita akan menuju ke tempat peristrian terakhir atau makam dari seseorang yang sangat bersejarah sekali ya, yang mendirikan Desa Lemah Ireng. Tidak main-main, Desa Lemah Ireng itu sangat terkenal ya di Bali. Dan kita akan mengunjungi sosok seorang Nyai Ireng yang mendirikan Desa Lemah Ireng. Masih lama enggak ini Pak? Masih lama? Enggak, cuma tuh sudah kelihatan. Oh, Nah, oke. itu boleh susun. Oke. Oh, jalannya lewat sini. Ya, berarti persis di bawah tol ya Pak ya? Iya, Oh, persis di bawah tol ya.
Nah, ini masuk lokasi wilayah makam Mbah Nyai Ireng. Oh iya. Nah pemirsa, inilah pemakaman Mbah Nyai Ireng beserta dengan yang lain. Tentu saja Mbah Nyai Ireng tidak sendiri dimakamkan di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Tamir yang sangat tahu persis siapa-siapa aja yang berada di lokasi pemakaman ini. Namun pemirsa, di sekitar pemakaman ini terletak beberapa pohon besar ya, pohon besar. Ada pohon beringin, ada pohon jati, dan pohon apa Pak? Pohon kelampok. Pohon kelampok. Yang ini kayak palem ini apa Pak? Pakis. Pakis, Pakis. pakis zaman kuno nggak sih sebesar segini ya. Kita akan mendekat pemirsa untuk melihat Ya, moga. pemakaman. Karena ini dikunci ya, karena dikunci kita dari luar aja, cukup dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamir, mohon bisa dijelaskan Mbak. Pak Tamir ini yang sini makamnya siapa Pak? Ya. Ini yang tengah ini makanya Mbah Nyai Ireng. Oh Mbah Nyai Ireng. Mbah Nyai Ireng ya sini. Yang sana tuh? Karena Mbah Nyai Ireng kan punya rewang istilahnya. Oh, pembantu. Itu Mbah Nyai Anti. Terus yang sana itu Simbah Gadung Melati. Oh, Mbah Gadung Melati. Nah gitu. Karena kok dibilang itu Mbah Kiai Anti, karena orang-orang yang punya hajat terus punya nazar mau aku nak berhasil mau selamatan di tempat makam Mbah Nyai Ireng. Nah itu kata kalau udah nazar itu Mbah Nyai Anti yang menganti-anti bahasa Jawa nih. Menganti-anti niate kok ora lek terwujud. Oh, ya, gitu. Terus diingat kadang lewat orang lain, kadang lewat mimpi itu kapan nazarmu arep kelakon kan gitu. Nah, jadi ini Mbah Nyai Ireng, kayak Mbah Nyai Anti, ini Mbah Gadung Melati. Terus tradisi masyarakat di sini sebulan sekali ada upacara gitu. Ada tradisi tahunan. Oh, tahunan. Tiap bulan besar, bulan Dzulhijjah itu harinya Jumat Pahing. Oh, itu pagi dilakukan pagi. Sedesa Lemah Ireng tinggal RW Kenongo sama Kalisala yang nggak ikut sini karena sana punya makam sendiri. Oh, terus satu Lemah Ireng, satu dari RW 1 sampai RW 4, ada RW 7 dari RW 9 itu perumahan itu ikut sedekahan di sini. Istilah sedekahan untuk grebek Lemah Ireng. Oh. Pak Tamir, ini izinnya kok cuma batu gitu Pak? Tidak dipugar gitu Pak? Karena memang tidak mau dipugar. Ya itu istilah tetap nggak mau dipugar, tetap seperti itu aja gitu. Oh, jadi memang hanya batu gitu gitu. Kemudian ini dibuatkan untuk bakar kemenyan. Bakar kemenyan itu aja dibuatkan istilahnya secara nalar. Wah, bakar menyan kena angin kena orang mati. Itu aja nggak mau. Tetap yang pertama itu cobek itu. Berarti nggak mau dipindah ke tempat yang lain. Jadi ini keunikan yang ada di makam ini. Jadi pertama adalah batu nisan yang hanya sebongkah batu kecil dan tiga-tiganya hanya sebongkah batu ya, tidak seperti makam-makam yang lain. Kadang justru diberikan kijing yang besar yang mewah Kalau di sini nggak mau. Kemudian bahkan untuk membakar kemenyan aja ditaruh di tempat yang khusus agar tidak cepat mati, itu aja nggak mau. Artinya mintanya dibakar di tempat yang sebelumnya dicobek itu nih. Pak, ini kalau masyarakat di sini banyak yang Pak sering terkabul Pak kalau berdoa di sini Pak. Ya banyak terkabul. Jadi punya... istilahnya cuma lantaran Mbah Nyai Ireng itu banyak yang terkabul sih. Jadi ini saksi nyata ya pemirsa, makam ini jejak tempo dulunya masih sangat kental sekali. Batu nisan yang tidak dirubah-rubah sejak awal beliau dimakamkan ya, batu nisan itu. Kemudian pohon ini juga asli sejak dulu tumbuh. Pohon jati, pohon pakis, pohon beringin, dan pohon apa Pak? Kelampok. Ini sebuah keunikan juga pemirsa tempo dulu sejak abad ke-15.
Itu pun di sini ada peninggalan atau blik itu Belumbang itu. Oh. Belumbang itu dulunya ya anu masih biasa lah. Oh. Terus kan dibangun sama Pak Lurah sini dulunya. Dia yo rekes minta tolong latar Mbahnya Ireng, nak iso dadi lurah, membangun Anu, beli itu sendang itu. Sekarang Yuk, kita dibuatkan lihat, itu di sendang itu. kita lihat Pak sendangnya Pak. Oh sendangnya ini juga sendang kuno juga ya Pak? Sendang kuno. Oh, sendang kuno juga ini bisa abad 15 banyak. Itu dulunya ada pohon beringannya sebelah sana karena mau dibangun terus pohon beringnya ditebang. Oh iya. Airnya masih ada, bagus. Ada ikannya ini juga ya. ada. Ini buat mandi nih. Buat mandi. Ini dulunya yang tadi kampung 7 rumah Lembah Ireng tadi. Dulunya airnya ini manfaat air ini. Jadi dia untuk kehidupan sehari-hari air Belumbang Sendang ini yang dipakai. Dulunya warga Lembah Ireng sana tadi, Ya. kebutuhan sehari-hari ambil air dari sini. Ambil sini. Oh, jadi ini mata air kuno Pak nggih. Iya. Abad 15 pemirsa nih. Jadi kali atau sendang ini sangat tua sekali. Kemudian pernah direnovasi, dibangun pada tahun 1988. Itu waktu Mbah Lurah, jadi namanya Mbah Lurah Moriat. Oh, gitu. Dia pernah kata sumpah lah, aku nak iso dadi lurah, pokoknya tak bangun sendang. Dan gitu. Kan malam-malam dia tiap malam mandi di sini. Oke. Sayang sekali Pak. Ini misalnya kemarau pun mata airnya masih ada Pak sini Pak. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya, terus sekarang yang orang 7 rumah ambilnya rombongan bikin sumur di situ. Oh, ngoten nggih, nggih. Sama dibuatkan untuk musola sana. Nggih, nggih. Itu ada keunikan lain pemirsa. Kita lihat pohon pakis di situ kayak ular naga ya. Lihat pemirsa. Ini unik nih Pak Ini Tamir. termasuk ini termasuk pohon pakis unik ini. Pohon pakis ini unik. Seperti kalimat bentuknya, Allah lah hampir seperti. ya bisa dibilang kayak tulisan Arab, bisa bilang juga kayak hewan ular naga lah seperti itu. Jadi unik juga nih pohonnya di makam tadi nih. Dan tumbuhnya pun sangat langka nih. Dia tumbuh persis berdampingan dengan pohon jati ya. Jadi ini mepet sekali, akarnya jadi satu dengan pohon jati yang besar ini. Ini jati ini kalau misal ditebang mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak boleh. Bisa nih, nggak boleh karena berarti menyatu dengan Nyai Ireng tadi. Jatinya bagus ini, jelas jati hitam ini. Pemirsa, kami akan mau manjatkan doa buat Nyai Ireng. Semoga arwah beliau tenang di alam sana dan Allah menempatkan beliau di tempat yang suci dan damai. Al-Fatihah. Pemirsa, itulah tadi kisah nyata seorang pendiri suatu tempat yang sampai sekarang tempat itu punya keunikan, tidak bisa lagi bertambah rumah. Desa Lembah Ireng, cikal bakal Desa Lembah Ireng tidak bisa bertambah rumah, hanya 7 rumah sampai sekarang. Namun yang terpenting di situ,
sosok pendiri Lemah Ireng yaitu Nyai Ireng adalah sosok yang berjasa menciarkan agama Islam dengan perjuangan yang sangat kuat dan perjuangan bertaruh dengan nyawa, menyingkirkan beberapa tokoh pendekar aliran hitam, dan kemudian beliau menciarkan agama di area ini, yaitu area Semarang, Jawa Tengah. Tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam abad ke-15 dan meninggalkan kisah-kisah harum pada saat sekarang ini, sehingga masyarakat mengabadikan beliau di pemakaman yang kuno ini. Pemakaman kuno dengan batu nisan hanya sebungkah batu dan di bawah pohon jati dan pohon beringin yang besar. Semoga video kami mengedukasi kita semua. Mohon subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.